melakukan apa untuk terus menstimulus para pemuda di Tulungagung untuk mau berbisnis? Ya, ini rencana di 2021 mau mengadakan pelatihan, Mas. Jadi teman-teman kita yang sekiranya sudah ahli di bidangnya itu nanti dimintai tolong untuk menjadi mentor. Dan itu membuat kelas gratis gitu. Untuk pemuda-pemuda Tulungagung yang ingin berwirausaha gitu. Oke. Mas, selama 2020 ini yang mungkin Anda juga menerima sambatan-sambatan ya dari para pengusaha. Apa Mas, dari teman-teman Wimut yang paling dikeluhkan di 2020 ini? Dikeluhkan ya mungkin itu tadi permasalahannya, penurunan omset karena pandemi itu mungkin menjadi beradaptasi lagi, Mas. Membuat kebiasaan baru. Dan ini harus dicari solusinya ya, betul ya. Ya. Dan jangan sampai baru segini aja udah nyerah gitu ya. Jadi pebisnis terutama yang muda ini, Wimut, wirausahawan muda tentu harus mentalnya diasah ya. Mental ini yang kemudian menjadi problem bagi para pemuda untuk terus ditempa. Ke Pak Asis, mengasah mental ini, mental pengusaha. Apa yang disiapkan? Kalau saya untuk mengasah mental ya, saya setuju dengan Mas Yayan, kemudian Mas yang ketua Wimut ini, Mas Adit. Ya Mas Adit ini, ada, kalau saya bicara teori itu ada adversity question. Paul Stoll itu memang yang sebenarnya yang diceritakan Mas Yayan itu anak belajar sepeda kemudian jatuh, tapi dia walaupun sudah terluka tapi dia tetap naik sepeda lagi seperti itu. Tapi kalau mereka jatuh kemudian takut untuk naik sepeda lagi, ya ini nanti tidak akan bisa naik sepeda, kan seperti itu logikanya. Ini pun juga seperti itu, sebagai seorang pengusaha, jatuh bangunnya sebuah usaha itu menjadi sebuah hal yang wajar. Kita kalau belajar dari orang tua kita gitu ya, belajar dari orang tua kita, melihat senior-senior kita pun juga begitu. Jatuh bangunnya sebuah usaha itu adalah sesuatu yang wajar, karena inilah memang pasar memang seperti itu bicaranya pasar. Tapi kita tidak boleh menyerah, bagaimanapun kita harus tetap berusaha dan berusaha lagi, kemudian mencari mencari solusi, entah itu nanti networking atau apapun itu, kita cari beberapa solusi agar usaha Anda itu tetap berjalan, kan seperti itu. Ini adversity-nya ini yang perlu kita latih gitu kan. Lagi saya pun juga beberapa kali pun juga survei kepada pedagang-pedagang kecil seperti itu. Memang kita seperti Mas Adit ngomentari, Mas Adit ini tadi, konsumsi di Tulungagung memang turun lah ya. Memang kita memaklumi dengan kondisi yang memang seperti ini. Dengan begitu ya kita kalau istilahnya tadi ngegas kan ya, itu pun tidak mungkin gitu ya. Kecuali yang seperti yang disampaikan Mas Yayan tadi yang di Serabah yang baru buka, itu pun saya pun juga mendengar, itu pun memang seperti kemarin yang di Meranggi, seperti tetangga atas saya gitu kan ya, itu menjadi sebuah kejutan, ledakan bagi anak-anak muda. Tapi bagi saya anak-anak muda ini pun juga harus, dengan usaha yang baru ini pun juga harus tetap mengikuti. Saya pun juga pengen menyampaikan tetap mengikuti protokol kesehatan, gitu ya. Kita mengadakan usaha, oke lah, warung kopi oke lah, tapi kita anak-anak muda ini pun juga, walaupun Anda di mungkin imunnya yang masih seger-segernya, entah itu emosinya yang masih meledak-ledak gitu ya, tapi kita dengan COVID-19 ini oke, usaha Anda bagus, tapi itulah mungkin seperti ini, hand sanitizer ada, atau cuci tangannya ada, bagaimana kita menata tata letak agar ini tidak saling berdekatan, sehingga
ini meminimalisir sebuah klaster terhadap COVID-19 ini. Iya. Mungkin itu pandangan saya. Artinya pengusaha muda juga harus patuh ya, atau patuh. mencontohkan untuk usahanya ini bisa berbasis, dia juga bisa loh menerapkan prokes. Karena juga saya melihat Pak Sis, Mas Yayan, Mas Adit, banyak di luar sana yang kemudian mengabaikan kan yang namanya prokes. Yang penting mereka dapat untung yang banyak, mereka dapat cuan yang banyak, mereka tidak peduli lagi dengan yang namanya prokes, begitu ya. Iya, ini tidak boleh lah, tidak boleh, karena kalau kita memperhatikan itu pun dalam dosen Yayan ini tidak boleh pun dalam Islam menyepelekan seperti itu pun tidak boleh kan, gitu kan, mencelakakan orang lain itu kan. Kita sudah tahu, kita sudah paham, tetapi dengan kondisi penting kita malah menyepelekan, itu artinya kita juga punya peran untuk mencelakakan yang lain. Ini pun kan tidak boleh. Kita harus sama-sama menjaga diri gitu kan. Baik. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Baik, Kawan Perkasa, mendekati jam 9 pagi, kita tiba di closing statement. Peluang bisnis 2021 di Tulung Agung, dimulai dulu dari Mas Adit, silakan closing statementnya Mas. Jadi gini, kita wirausaha muda Tulung Agung harus semangat. Harus semangat dan Iya. optimis. Optimis, harus bisa gitu. Oke, harus bisa optimis di 2021 ada masa depan yang cerah, Iya, begitu ya. amin, iya. Baik, berikutnya Pak Sis, silakan. Peluang tetap ada gitu ya, peluang tetap ada. Kita harus tetap optimis dan kita harus tetap mau belajar agar bisnis kita tetap lancar, kalau bisa ya sukses gitu. Baik, oke. Terakhir Mas Yayan, silakan. Baik, jadikan tahun 2020 itu sebagai self reminder ya, bahwa di depan ada 2021, saatnya untuk berpijak. Teman-teman anak-anak muda Tulungagung, kalau kalian mau memulai dengan tadi saham, jangan lupa OJK-nya dicek dulu apakah benar-benar ini kapasitasnya sudah betul, atau jangan-jangan nanti bodong kayak gitu ya. Baik, itu jangan tergiur dengan instan bodong gitu ya. Oke. Terus untuk bisnis makanan dan minuman ini sangat bagus sekali. Jangan lupa protokol kesehatannya. Kalau dulu 100 orang, sekarang 50 orang aja. EO juga bagus. Kalau dulu EO-nya harus mendatangkan 500 orang, sekarang hanya 100 orang, tapi ada Zoom atau yang lainnya. Ini suatu bisnis yang kalian harus tepati, bahwa sekarang juga saatnya untuk go digital. Apapun usaha Anda, jangan pantang menyerah. Saya selaku konsultan bisnis di Tulungagung siap untuk mendampingi Anda. Terima kasih. Luar biasa, orang-orang yang ada di studio ini, kawan, orang-orang hebat ini siap untuk bersama Anda membangun bisnis di 2021 nanti. Terima kasih Mas Adit, Mas Yayan, Pak Sis sudah gabung.